pertanyaan dari Amar 8C. Bagaimana menyikapi siswa yang kurang beradab? Pertama, saya akan coba mengajak bicara siswa tersebut, mencari tahu apa yang kemudian membuat dia terbiasa dengan perilaku tidak beradab. Kemudian setelah saya coba cari tahu, saya mengenali anaknya seperti apa, kemudian saya akan memberikan semacam reward ketika dia berupaya untuk mengurangi perilaku tidak beradab tersebut. Tapi ketika dia tetap melakukannya, saya akan coba terapkan sanksi sedikit demi sedikit. Semoga nanti insya Allah semakin berkurang perilaku tidak beradabnya. Ini ada pertanyaan dari Nabila 8B. Bagaimana kesan ketika mengajar home visit? Kesan saya selama ini mengajar home visit itu adalah senang ya, karena sudah lama tidak ketemu sama anak-anak. Selain itu kita juga bisa mengetahui di mana tempat tinggal anak, keadaan anak sebenarnya. Tetapi ada yang menyedihkan dikala saya nggak tahu tempatnya. Nah, saya waktu mengajar sering salah jalan, walaupun sudah memakai Google Map, tapi sering juga salah tempat. Gitu aja kesan saya. Ini ada pertanyaan dari Najwa Sabita Alfiah, kelas 8, kelas 7B. Bagaimana cara guru memahami karakteristik belajar setiap peserta didik di kelas? Sebagai guru, kita harus lebih mengenali temperamen siswa, di mana kita harus diajak komunikasi sesering mungkin. Jadi kita tahu sifat dari siswa tersebut. Yang kedua, mengamati siswa selama dalam proses belajar, sehingga kita akan mengetahui kekurangan dan kelemahan anak tersebut. Dan yang ketiga, kita menganalisa atau mengajak komunikasi dua arah. Ya, jadi materi yang kita sampaikan, kita jelaskan lebih dulu. Apabila dia belum paham, kita beri penjelasan lagi. Setelah itu kita ajak bicara supaya anak lebih jelas dan paham. Demikian pertanyaan yang telah diberikan Najwa Sabita. Mudah-mudahan jawaban saya akan memuaskan. Ini ada pertanyaan dari @mumtaz_mari 26. Sebagai guru, apakah lebih fokus mengutamakan kelebihan atau kekurangan siswa? Menurut saya, sebagai seorang guru, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa. Karena dengan mengetahui kelebihan siswa, kita bisa lebih membantu meningkatkan kelebihannya, baik dalam akademis maupun non-akademis. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan siswa, kita seorang guru bisa lebih mencari titik lemahnya agar siswa dapat menjadi lebih baik atau memiliki keunggulan di bidang lainnya. Ada pertanyaan dari Sadam kelas 7C, mengapa menjadi guru itu menyenangkan? Menurut saya menjadi guru itu menyenangkan karena guru merupakan sumber ilmu bagi anak-anak. Adapun guru itu juga bisa mengetahui karakter anak masing-masing, serta kita bisa berbagi inspirasi, bisa membantu anak yang belum paham menjadi paham, serta bisa memberi sedikit ilmu dan membantu anak-anak untuk memudahkan belajar. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana Ghulam kelas 7D, yaitu terkait apa saja tantangan guru dalam mengajar di masa pandemik ini. Ya, tentu saja tantangan guru ketika mengajar di masa pandemik ini adalah yang pertama, guru harus menguasai teknologi, ya, sehingga dengan beberapa platform teknologi ini, guru masih dapat tetap melayani para peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing, baik tipe mereka
visual, auditory, ataupun kinestetik. Ya, dengan kita menguasai beberapa platform tersebut, kita dapat melayani peserta didik dengan lebih sempurna. Pertanyaan dari Rifka Rohima dan Amar Davi. Apa kesan mendalam selama menjadi guru di SMP Al-Irsyad Surakarta? Yang mesti ingat, pernah beberapa tahun yang lalu dalam rangka memperingati Hari Guru di bulan November ya, dulu pernah mendapatkan surat yang banyak sekali, yang salah satunya di dalam isinya banyak mengucapkan terima kasih, banyak mengingat tentang pelajaran-pelajaran dari Bu Esti, dan yang paling berkesan memberikan saya sebuah bunga. Ada pertanyaan dari Valentina S. Apa saja tugas guru dalam membimbing murid? Jadi tugas guru itu sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah membimbing murid. Jadi misalnya anak-anak tidak paham, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham tentang materi seperti itu. Biasanya guru harus membantu anak-anak sampai anak-anak itu paham. Banyak sekali metode-metode, bisa saja diskusi bersama-sama. Misalnya ada anak yang pertanyaannya tidak paham, yang dia sendiri saja tidak paham, bisa kita datangi ke anaknya dan kemudian kita bimbing materi apa yang dia tidak paham. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda @nanrzki, ya, cara mengatasi murid yang bandel. Saya selama ini kalau cara mengatasi murid yang bandel, biasanya saya ajak diskusi. Kira-kira kenapa dia bandelnya di mana. Setelah saya ajak diskusi, saya suruh untuk dia berpikir. Selama dia melakukan perilaku bandel itu, dia ada sisi positif ataupun negatifnya. Saya suruh untuk nulis itu, sisi positifnya apa, adakah, sisi negatifnya adakah. Setelah itu saya suruh untuk berpikir, lebih banyak sisi positif atau negatifnya. Kalau banyak sisi negatifnya, bagaimana cara dia menghilangkan sisi negatifnya, seperti itu. Kalau dia sudah bisa menghilangkan sisi negatifnya, saya ajak dia untuk memberikan suatu reward lah, hadiah untuk dia sendiri. Dia berpikir dia akan membuat apa untuk memberikan hadiah pada dirinya sendiri setelah melakukan sisi positif. Setelah itu dari diri saya sendiri akan memberikan sisi reward apa untuk anak tersebut. Jadi seperti itu, untuk diajak diskusi di tempat yang nyaman. Selama ini saya melakukannya seperti itu. Ada pertanyaan dari @amar_davi_2112. Apa kenangan paling indah selama mengajar di SMP Al-Irsyad Surakarta? Kenangan paling indah menurut saya adalah ketika kita mengajar, anak-anak itu punya fokus yang penuh kepada kita saat kita menjelaskan. Dan dia mampu menanyakan apa yang dia tidak paham. Sehingga dari situ, itu adalah apresiasi buat kita bahwa apa yang kita sampaikan itu sebenarnya sampai kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Arofah kelas 8A. Pertanyaannya, bagaimana cara agar tidak ada bullying di lingkungan sekolah? Baik, menurut saya, yang pertama yang dilakukan harusnya guru melakukan pengawasan ekstra terhadap segala aktivitas yang dilakukan siswa di sekolah. Yang kedua, sekolah mengadakan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kekompakan siswa seperti kegiatan outbound, camping Quran, outing kelas, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kita meng-share ya artikel tentang bahaya bullying itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.